Perkenalkan, nama saya Ingmar Reza Nistyo Atollah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya, Angkatan 2023. Di sini, saya akan membuat video tentang sejarah dari komputer. Pengertian komputer. Sebelum kita membahas sejarah dari komputer, sebaiknya kita ke pengertian dari komputer itu sendiri agar bisa memahami apa itu komputer. Komputer sendiri memiliki beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Antara lain ada dari Donald H. Sanders, Larry dan Nancy Long, V.C. Hamacher ZG, dan ada William Sawyer. Dari Donald H. Sanders sendiri mendefinisikan komputer sebagai sebuah sistem elektronik yang dapat memanipulasi data secara tepat dan cepat. Kemudian diorganisasikan dan dirancang secara otomatis. Selain itu, komputer berfungsi menerima serta menyimpan data dan diproses serta menghasilkan sebuah output berdasarkan pada instruksi-instruksi yang ada pada suatu memori. Berikutnya ada dari Larry dan Nancy Long. Menurut Larry dan Nancy Long, komputer sebagai alat elektronik yang digunakan dalam menghitung dan mampu melaksanakan serta menginterpretasikan perintah. Di antaranya seperti input, output, operasi logik, serta perhitungan lain-lain. Di ketiga ada V.C. Hamacher ZG. Menurut V.C. Hamacher ZG, komputer sendiri sebagai sebuah mesin penghitung elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat dalam menerima informasi input digital. Selain itu, komputer juga dapat memproses sesuai dengan program yang diminta serta tersimpan dalam memori, hingga pada akhirnya menampilkan sebuah informasi. Dan terakhir dari William Sawyer. William Sawyer juga turut mendefinisikan komputer sebagai sebuah mesin multiguna. Dapat diprogram dan dapat menerima data, baik dalam bentuk gambar atau fakta. Kemudian diproses serta dimanipulasi hingga keluar sebuah informasi yang dapat digunakan oleh manusia. Dari beberapa pengertian komputer yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat melakukan berbagai macam tugas seperti menerima input, memproses, dan menghasilkan informasi. Nah, itu tadi adalah pengertian komputer menurut beberapa ahli. Nah, sekarang mari kita masuk ke sejarah dari komputer. Berikut ini adalah ringkasan dari sejarah komputer yang saya kumpulkan. Penjelasan yang saya kumpulkan dari sejarah komputer itu ada 5 generasi. Yang pertama ada generasi 1, dimulai dari tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama mulai berkembang pada Perang Dunia Kedua dan dikembangkan oleh negara yang membutuhkannya untuk perang. Dan di generasi kedua dimulai dari 1956 sampai ke tahun 1963. Komputer transistor generasi 2 menggunakan bahasa mesin assembly dan digunakan pada lembaga pemerintahan dan universitas. Lalu untuk generasi ketiga dimulai dari tahun 1964 sampai 1971. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IC. Lalu di generasi keempat dimulai dari tahun 1971 sampai sekarang. Pada generasi keempat, chip komputer memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik.
Lalu terakhir generasi 5, yaitu dimulai dari sekarang hingga ke masa depan. Generasi kelima komputer dipelopori oleh negara Jepang dan sudah mulai menggunakan standar PC. Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang sejarah komputer yang saya kumpulkan. Berikutnya akan lebih detail dimulai dari generasi paling awal, yaitu generasi 1. Sejarah komputer dimulai dari abad ke-19, lebih tepatnya di tahun 1940, yang dimulai dari generasi pertama. Sesuai seperti yang ada di PPT saya tadi, bahwasanya masa generasi pertama adalah dimulai dari 1940 sampai 1956. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer yang bernama Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok Sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Di tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu memengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama adalah Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Controlled Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, yang disingkat ENIAC, yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly, ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim Universitas Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer yang disingkat EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemroses sentral yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC 1 atau kepanjangan dari Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand
menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Baik Sensus Amerika Serikat maupun General Electric memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain generasi pertama adalah penggunaan tabung vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar, sehingga berukuran satu lemari, dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Setelah dari generasi pertama, muncullah generasi kedua, yaitu dimulai dari tahun 1956 sampai 1963. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat memengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sperry Rand membuat komputer bernama Lark. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Seorang wanita mengoperasikan komputer sejenis IBM System atau 360 yang dibeli oleh Kepolisian Indonesia pada tahun 1967. Hanya ada 2 Lark yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya ada di US Navy Research and Development Center di Washington DC, Amerika. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman COBOL dan Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karier baru bermunculan seperti pemrogram, analis sistem, dan ahli sistem komputer pada masa itu. Industri perangkat lunak juga mulai bermunculan
dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Setelah dari generasi kedua, tentu saja ada generasi ketiga yang dimulai dari tahun 1964 sampai 1971. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar sehingga berpotensi merusak bagian-bagian internal dari komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi, operating system, yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Dan di generasi keempat, yang dimulai dari tahun 1971 sampai sekarang, setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau yang disingkat ULC meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, CPU, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Kini, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap peranti rumah tangga seperti microwave, oven, TV, dan mobil dengan electronic fuel injection atau yang disingkat EVE dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau yang disingkat PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja. Desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau yang disebut laptop. Atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau yang disebut palm top. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer.
Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya. Sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan peranti mouse. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU, IBM PC atau 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD, K6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Nah, sekarang udah sampai ke generasi kelima atau yang terakhir. Dimulai dari sekarang hingga masa depan. Komputer yang kita gunakan sekarang ini adalah komputer generasi kelima, ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima dikembangkan untuk bisa merespon suara bahasa dan mampu belajar secara sadar, atau yang disebut AI, Artificial Intelligence. Itu dia tadi sejarah komputer. Semoga wawasan ini bisa membantu kalian dalam mengetahui sejarah komputer lebih dalam. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.